Wanita sering dibilang cuman mengincar uang dari pria. Pria sering dibilang mandang fisik tapi nggak mau berusaha memantaskan diri. Jadi siapa yang sebenarnya salah? Wanita yang terlalu matre atau pria yang terlalu malas? Sekarang, mari coba lihat ke cermin. Apa kamu sudah jadi versi terbaik dirimu sendiri? Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Kita hidup di dunia di mana wanita dinilai dari kecantikan dan pria dari uang yang mereka punya. Tapi, apakah ini adil? Dengar ini, sebuah studi menunjukkan bahwa lebih dari 70% wanita memilih pria berdasarkan stabilitas finansial mereka. Itu bukan soal matre, itu soal bertahan dalam dunia yang keras. Di sisi lain, lebih dari 60% pria berpenghasilan rendah dan menengah memilih wanita berdasarkan kecantikan, dan studi lanjutan ini juga mengungkapkan dari lebih 60% pria tersebut, sebagian besar mengeluh tentang wanita yang memandang pria dari finansial. Bukankah ini aneh? Mereka mengabaikan fakta bahwa hampir 80% wanita merasa harus mencari pria mapan untuk rasa aman finansial mereka. Apa ini yang disebut standar ganda? Sebelum kamu bilang ini semua salah keadaan sosial karena tidak berjalan sesuai keinginanmu, coba pikirkan lagi. Apa kamu sudah jadi versi terbaik dari dirimu sendiri? Pertama-tama, mari kita bicara fakta. Berdasarkan survei yang dilakukan di Amerika, ternyata wanita memilih pria mapan dikarenakan lebih dari sekadar uang. Hasil survei ini menunjukkan hampir 90% wanita menganggap pria mapan dinilai lebih bertanggung jawab dan memiliki kestabilan emosi yang baik dibanding pria yang kesulitan dalam finansial. Ini tentang keamanan. Wanita membutuhkan pasangan yang bisa memberi mereka rasa aman finansial dalam kehidupan yang semakin tidak pasti ini. Mari kita bedah studi dari American Psychological Association ini. Lebih dari 70% wanita menganggap masalah finansial adalah masalah terbanyak yang menyebabkan keretakan hubungan, baik itu menyebabkan hubungan berakhir atau hanya menjadi perdebatan dalam hubungan. Sedangkan di sisi lain, hanya sekitar 30% pria lajang yang mengaku sanggup memenuhi kebutuhan finansial calon pasangannya sesuai kriteria yang diinginkannya. Jadi, wanita tidak hanya mencari pria berdasarkan uangnya aja, tetapi mereka mencari pria yang bisa menawarkan masa depan yang lebih aman dan stabil, sehingga wajar jika pada akhirnya wanita lebih memilih pria mapan sebagai pasangannya. Kenapa pria lebih memilih wanita berdasarkan daya tarik fisik? Jawabannya ternyata ada pada insting dasar manusia. Penelitian evolusi menunjukkan bahwa pria secara alami tertarik pada tanda-tanda fisik yang diasosiasikan dengan kesuburan dan kesehatan, seperti kulit yang cerah, tubuh proporsional, atau wajah simetris. Selain itu, daya tarik fisik seringkali memberikan sinyal visual yang mudah dikenali. Dalam waktu singkat, pria bisa menilai kecantikan seseorang tanpa harus memahami aspek-aspek yang lebih kompleks, seperti kepribadian atau nilai hidup mereka. Dan ini bukan sekedar insting primitif, bahkan di dunia modern, kecantikan sering diasosiasikan dengan kebahagiaan, kepercayaan diri, dan status sosial. Itu sebabnya pria merasa lebih nyaman memilih pasangan yang memenuhi standar kecantikan ideal. Pria secara alami lebih tertarik dengan tanda-tanda kesehatan dan kesuburan. Jadi, wajar pria lebih fokus ke fisik. Dan ini nggak selalu salah. Karena, siapa sih yang nggak suka sama sesuatu yang enak dilihat? Apalagi kalau itu juga bikin mereka merasa lebih percaya diri. Ketika bicara soal hubungan, ada standar-standar yang terus terang sulit sekali dipenuhi. Di satu sisi, pria sering mengutamakan daya tarik fisik, sementara wanita sering mengutamakan kestabilan finansial. Tapi apa itu cukup untuk membuat hubungan berhasil? Faktanya,
Banyak wanita merasa hubungan mereka gagal karena tidak bisa memenuhi ekspektasi satu sama lain. Tapi masalah ini bukan cuma soal siapa yang salah. Ini tentang bagaimana kita seringkali punya harapan tinggi tanpa pernah benar-benar membicarakannya. Lalu bagaimana dengan pria? Studi menunjukkan bahwa sekitar 60% pria merasa tidak dihargai karena mereka gagal memenuhi ekspektasi karir atau finansial yang tinggi. Harapan-harapan ini bukan hanya melelahkan, tapi juga menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan. Kita juga nggak bisa abaikan tekanan dari kedua sisi. Lebih dari 60% wanita merasa tertekan untuk tampil cantik dan fashionable, untuk memenuhi standar masyarakat dalam menarik perhatian pria mapan. Tapi di sisi lain, hampir 80% pria merasa minder karena merasa belum cukup mapan untuk memenuhi ekspektasi calon pasangan ideal mereka. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah hubungan hanya soal uang atau penampilan? Studi dari Pew Research Center menunjukkan bahwa sekitar 40% pria merasa terjebak dalam stereotip bahwa mereka harus kaya dan sukses untuk dihargai. Beban ini tidak hanya memengaruhi rasa percaya diri mereka, tetapi juga cara mereka membangun hubungan. Tapi, mari kita tanya, apa yang sebenarnya kita cari dalam pasangan? Apakah itu soal memenuhi ekspektasi yang telah ditanamkan oleh masyarakat? Atau kita benar-benar mencari cinta yang tulus dan autentik? Psikolog Ellie J. Finkel dalam bukunya The All or Nothing Marriage menjelaskan bahwa hubungan yang sehat selalu dimulai dari komunikasi. Komunikasi untuk memahami, bukan untuk menuntut. Dan yang lebih penting, hubungan itu tentang saling menerima dan mendukung, bukan mencari yang sempurna. Ekspektasi tidak realistis seringkali menjadi penyebab utama ketidakbahagiaan dalam hubungan. Menurut survei dari American Psychological Association di Amerika, setidaknya 60% pasangan muda menyatakan merasa hubungannya menjadi tertekan karena tidak bisa memenuhi harapan masing-masing pasangannya. Wanita sering merasa kecewa karena tidak menemukan pasangan yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Di sisi lain, pria merasa tidak dihargai karena gagal memenuhi standar yang tinggi, terutama dalam hal finansial atau status sosial. Tekanan ini akhirnya menciptakan siklus hubungan yang penuh dengan ketidakpuasan dan kesalahpahaman, di mana kedua pihak merasa tidak cukup baik untuk satu sama lain. Lalu, bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Berdasarkan survei yang dilakukan YouGov, 75% pasangan setuju bahwa komunikasi terbuka adalah kunci untuk menghindari konflik akibat ekspektasi yang tidak realistis. Kita sering lupa bahwa hubungan yang sehat bukan hanya soal fisik atau materi. Ini tentang saling menghormati, saling mendukung, dan memahami satu sama lain. Dan yang terpenting, kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk menemukan hubungan yang seperti kamu inginkan. Sebaliknya, menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri adalah cara terbaik untuk menciptakan hubungan yang bermakna dan berkelanjutan. Media sosial telah menciptakan ilusi tentang hubungan sempurna yang seringkali jauh dari kenyataan. Semua orang terlihat bahagia, kaya, dan sempurna di layar, tapi itu bukan seluruh ceritanya. Studi dari Pew Research Center menunjukkan bahwa sekitar 80% remaja yang aktif menggunakan media sosial merasa tertekan untuk memenuhi standar kecantikan dan kesuksesan yang tidak realistis. Tekanan ini nggak cuma dirasakan oleh wanita, tapi juga pria, yang sering merasa nggak cukup baik untuk memenuhi harapan tersebut. Kita sering lupa bahwa yang kita lihat di media sosial hanyalah potongan terbaik dari hidup seseorang, bukanlah kenyataan yang penuh. Dan ketika kita mulai membandingkan, kita masuk ke dalam perangkap ilusi ini. Perlu diingat, jika kita ingin memiliki hubungan yang sehat, kita harus bisa memisahkan kenyataan dari ilusi ini. Hubungan yang sebenarnya bukan tentang terlihat sempurna di depan orang lain, tapi tentang bagaimana kita dan pasangan saling mendukung di dunia nyata. Jadi, setelah menonton video ini, masihkah kamu merasa bahwa wanita itu matre dan pria itu malas memperjuangkan hidup untuk memantaskan dirinya?
Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentarmu atau pengalamanmu di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya.